Nah, saya beri ilustrasi begini. Masalahnya itu begini. Kalau saudara satu hari saudara punya kain bagus sekali, entah untuk celana, entah untuk baju, untuk rok, untuk apa kata pokoknya, terus saudara cari penjahit yang terkenal dan tanya kiri kanan, karena itu kain mahal sekali, bagus, dan saudara punya model sendiri misalnya begitu. Nah begitu sampai di penjahitnya itu, karena orang-orang sudah cerita itu penjahitnya baik, 3-4 orang cerita sama tentang penjahit itu, maka saudara sampai. Begitu sampai diukur semuanya, jahitnya bilang 2 minggu. Nah yang sering terjadi, kita dengan Bapa di surga enggak seperti kita dengan penjahit itu. Coba renungkan. Apa yang terjadi dengan penjahit itu? Begitu hari ini kita serahkan dan dia bilang 2 minggu, besok kita datangi. Cuma mau ngelihat guntingnya betul tidak. Ya, penjahitnya masih mikir-mikir. Ya inilah. Lusa datang lagi. Cuma mau ngecek. Jangan sampai salah ya, ini kain mahal. Ngerti ini? Kalau penjahitnya saudara, dia apa kan langganan kayak begini. Bukan dijahit sekali aja dia ya sudah. Kalau saya penjahitnya saya lemparkan, bawa pulang. Karena kamu nggak percaya aku, bawa pulang cari penjahit lain sana. Ngerti ilustrasi ini? Nah sama dengan Papa. Mengapa banyak doa kita nggak dijawab? Karena begitu kita doa, iya ya, kalau enggak. Bagaimana ya dah? Itu kurang ajar sekali. Papa kok diragukan? Itu menghina dia habis-habisan. Ngerti contoh ini? Ya sudah, kalau kita tahu sudah selesai, ya sudah. Jalani aja hidup ini. Nggak usah panik. Saya pernah dibawa Roh Kudus untuk mengerti ini. Ternyata yang disebut masalah. Ini kalau bukan Kristen dia secara umum saja. Renungkan. Ternyata yang disebut masalah itu sederhana sekali, saudara. Dengarkan. Kalau iya, boleh tertawa, boleh jawab. Kalau tidak, ngomong tidak. Ternyata masalah itu begini. Apa kata orang nanti? Coba renungkan. Pernah? Apa kata orang nanti? Oke, saya ambil contoh kecil saja. Saudara kredit rumah. Ya, ternyata nggak bisa bayar. Karena resesi krisis global begini, gaji dipotong, masih lumayan daripada di PHK. Ayo. Ya, lebih baik kalau suruh milih potongan gaji daripada di PHK. Misalnya, aduh, nanti bagaimana ini kredit rumahku, ini bagaimana? Kan nggak ada masalah. Ya sudah, nggak bisa teruskan, dia kembalikan. Apanya? Bingung. Kok nggak amin? Nah, kenapa kita bertahan? Itu tadi, apa kata orang nanti? Betul tidak? Apa saja yang kita hadapi, seringkali kita cuma karena terpancang. Apa kata orang? Nanti orang ngomong apa? Kalau ini begini. Kenapa kita nggak lebih memperhatikan apa kata Tuhan? Kenapa kita lebih perhatikan pada apa kata orang? Saya beri contoh, maaf jangan ada tersinggung. Aduh, dia belum ketemu orang. Umurmu sudah berapa? Kapan menikahnya? Enggak usah panik kata-kata itu. Kalau sampai maksa terus, jawab, ya udah aku besok kawin kamu yang biaya ya. Loh betul loh. Dia ngomong terus ngapain? Apa maksudnya ngomong itu terus? Kenapa pusing? Terus pulang nangis. Aduh nasibku. Jawabnya itu tidak, ayo. Seringkali itu yang jadi masalah. Karena orang ngomong apa? Kenapa pusing? Jadi sebetulnya masalah itu nggak pernah ada dalam hidup kita. Kalau kita percaya Yohanes 19:30 tadi, sudah selesai. Ya tinggal jalan saja. Mau kemana saja, jalannya sudah ada. Nggak usah buat jalan baru. Oke, karena Yesus itu jalan. Nah, yang jadi masalah sekarang cuma logika kita. Bisa nggak kita memaksakan logika kita untuk submit, untuk mempercayai? Begitulah cara dia berpikir. Walaupun nggak masuk akal kita, ya sudah. Maka itu kenapa dalam 2 Korintus 5 ayat 7 Paulus berkata, hidup ini bukan karena melihat, tapi karena percaya.
Oke, ayo kita baca ayat itu bagi saudara yang belum tahu supaya kita makin dikuatkan. Hidup ini bukan karena melihat, tapi karena percaya. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Ya sudah, kita percaya pada Bapa kita. Salah seorang silakan baca. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-7 yang firman Tuhan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya. Tadi kami naik sudah gelap. Kami nggak lihat jalan itu, percaya supirnya aja. Betul tidak? Sama sekali gelap. Tadi kami nyampe jam 7 kurang. Saudara, inilah yang Bapak ingin atas kehidupan kita. Jadi jangan memaksa fakta. Karena penglihatan itu kan berdasarkan fakta. Lihat, oh ya, enggak. Iman itu tidak perlu dengan mata. Juga enggak perlu dengan perasaan. Iman itu hanya berkata, ya, aku percaya. Sulit memang. Maaf kalau saya ngomong ini, biasanya orang yang merasa dirinya pintar, itu nggak bisa menggunakan imannya. Karena logikanya luar biasa. Nah, itu jangan pintar-pintar supaya nggak ngelawan Tuhan. Katakan amin. Belajar boleh. Saya belajar banyak. Tapi jangan ngandalkan logika kita. Jangan tentu dianalisa terus, nggak ada gunanya. Yang dianalisa itu sesuatu yang kita lihat dalam hidup ini. Nah, orang yang selalu menganalisa apa-apa, nggak mungkin bisa percaya apa yang Tuhan katakan. Karena nggak masuk akalnya, nggak cocok semua dengan logikanya. Tapi belajar untuk percaya, bukan melihat. Karena apa yang dia sudah kerjakan itu sungguh sempurna. Kita percaya itu, Papa tidak pernah kerja setengah-setengah. Dia nggak pernah kerja tanggung-tanggung, pasti sempurna. Nah, kalau kita sudah punya tingkatan iman sampai seperti ini, saudara, maka tidak ada satu hal pun yang bisa mengalahkan kita atau membuat kita down atau putus asa, tidak. Lalu kita bisa jadi berkat buat banyak orang di sekitar kita. Kita bisa jadi berkat buat orang-orang itu. Karena apa? Kita bisa menghibur orang yang susah. Kita bisa meyakinkan mereka. Kita bisa menguatkan mereka. Ayo, kamu pasti bisa. Jangan takut. Ada Tuhan. Terus kita bisa cerita apa yang kita pernah alami dengan Bapa kita itu. Maka itu jangan pernah mengeluh atau pernah ketakutan kalau dia bawa kita ke jalan kita nggak pernah tahu. Ikuti saja, asal kita berjalan bersama dengan dia. Wah, itu hasilnya indah luar biasa. Oke? Masih ingat ketika Petrus menantang Tuhan? Kalau betul engkau itu Tuhan bukan hantu. Kan dikira hantu bukan malam-malam ini. Suruh aku juga jalan di atas air. Di situ saya kagum dan Tuhan Yesus. Untung gak tersinggung. Ditantang. Kalau engkau Tuhan. Dikira aku siapa? Kalau engkau Tuhan suruh aku. Saudara nanti baca di rumah. Akhirnya Petrus saja, silakan. Luar biasa. Dia jalan, saudara. Tapi ada satu kalimat. Ketika dirasanya angin dan gelombang itu. Para baca kata itu? Nanti cari ya. Ketika dirasanya angin dan gelombang itu. Berarti apa yang bekerja? Logikanya. Aku di mana ini? Aku di mana ini? Ketika dirasanya. Pluk, masuk dia. Tenggelam. Mati saat itu benih iman itu.